Ya, saudara, sekali lagi terjadi kasus pencabulan di gereja ya. Kali ini terjadi di Nusa Tenggara Timur, di Alor, Kabupaten Alor, di mana seorang calon pendeta itu mencabuli anak-anak di bawah umur ya. Itu sekitar 11 anak ya, 11 anak di bawah umur yang dicabuli. Ini yang berani bicara saudara ya, yang berani bicara. Mungkin masih ada korban-korban lain ya dari si calon pendeta cabul ini saudara ya. 1-2 minggu lalu saya juga membuat satu video yang membahas tentang kasus cabul dari salah seorang pendeta di Jawa Barat ya, dengan modus melakukan upacara pengudusan begitu ya saudara ya. Saya sudah bahas itu dalam satu video lain. Dan memang saudara, hal-hal semacam ini sangat mudah terjadi oleh karena yang namanya hamba Tuhan atau yang namanya pendeta ataupun calon pendeta ataupun mungkin penginjil-penginjil itu dalam tanda kutip tertentu mempunyai semacam kuasa ya untuk memimpin, mengarahkan orang, sehingga sangat mungkin kekuasaannya itu dibelokkan ya, di-abuse begitu ya, menggunakan kekuasaannya itu secara berlebihan untuk melakukan hal-hal yang jahat begitu ya. Nah, menurut berita yang saya baca saudara, ini pelecehan seksual yang dilakukan calon pendeta di Alor ini saudara, itu katanya anak-anak itu diancam ya. Mereka dilecehkan lalu diancam. Kamu nggak boleh cerita sama siapa-siapa. Kalau kamu cerita, nanti video asusila itu akan, ya lebih tepatnya bukan video asusila ya. Kalau asusila ya mungkin dua-duanya sama-sama mau ya. Video tindakan cabul itu ya akan disebarkan begitu ya. Akan disebarkan dan anak-anak itu tentu akan malu begitu ya. Tapi ini ancaman kosong sih sebetulnya, karena tidak ada sebetulnya video yang direkam. Jadi cuma ngancam doang begitu ya. Ini ancaman kosong sebetulnya. Tapi anak-anak cukup ketakutan. Tapi saudara, akhirnya hal yang busuk ini ketahuan juga ya. Ada anak-anak yang berani bicara dan akhirnya calon pendeta cabul ini dilaporkan ke polisi. Dan beruntung saudara, gereja yang menaungi si pendeta cabul ini yaitu gereja Gemit ya, gereja Masihi Injili di Timor ya. Itu mereka tanggap ya, cepat sekali bertindak mendampingi anak-anak itu ya, sehingga akhirnya kasus ini cepat ya untuk dibereskan begitu ya. Dan menurut berita yang saya baca di BBC News Indonesia, saudara, dikatakan ya, judul beritanya ini begini. Kasus dugaan kekerasan seksual calon pendeta di NTT, tersangka terancam hukuman mati. Kebaikan kami sebagai jemaat dibalas dengan tuba. Nah, itu kata jemaat ya, kebaikan kami sebagai jemaat dibalas dengan tuba. Yang namanya jemaat itu saudara, kalau memperhatikan hamba Tuhannya ya, entah pendeta atau masih vikaris ya, atau calon pendeta ya, itu biasanya sangat-sangat bagus ya, apalagi kalau itu masih di daerah yang ya katakanlah masih desa ya, masih pedesaan begitu ya. Mungkin calon pendeta ini sering diberi makanan ya. Mungkin biasa di kampung itu dikirimkan ayam yang masih hidup agar si pendeta ini bisa motong sendiri dan bisa makan ya. Ya, ada banyaklah kebaikan-kebaikan jemaat itu terhadap hamba-hamba Tuhan. Tapi si hamba Tuhan cabul ini, itu otaknya memang sudah penuh dengan hawa nafsu cabul, sehingga tak mungkin memikirkan semua kebaikan-kebaikan jemaat ya. Ya, apalagi memikirkan kebaikan jemaat saudara. Takut akan Tuhan dalam pikiran orang-orang semacam ini pasti sudah tidak ada ya. Yang ada bagaimana melampiaskan nafsunya untuk cabul ya begitu, untuk berkelamin begitu. Maaf, ini terlalu kasar, tapi memang cocok untuk mereka ya. Nah, saudara, bagi saya memang ini orang harus dihukum ya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Ya, jika memang hukuman mati, ya hukuman mati diberlakukan. Tapi jika bukan hukuman mati, tidak boleh hanya dihukum beberapa bulan ya, atau 1-2 tahun. Ini mesti dihukum berat ini orang ini ya, saudara ya. Dan ini dari aspek kekristenan ini sebetulnya itu sudah sangat-sangat melakukan satu hal yang mempermalukan itu gereja, mempermalukan pelayanan, mempermalukan sinodenya sendiri ya, dan terutama mempermalukan itu nama Tuhan ya. Nama Tuhan sih tidak tercoreng oleh dosa manusia. Tuhan tetap mulia, namanya tetap agung. Tapi kelakuan orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus, mengaku percaya kepada Allah Tritunggal, ya, tetapi kelakuannya bejat semacam itu akan menghambat pelayanan, ya, akan menghambat orang Kristen bagaimana bersaksi, bagaimana bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Walaupun demikian, ini hal semacam ini tidak hanya terjadi di gereja, ya, juga terjadi di tempat-tempat lain. Saudara masih ingat itu kasus pencabulan oleh seorang anak kiai itu di Jombang atau Mojokerto ya, di Jombang ya, itu seorang anak kiai yang karismatik ya, kemudian mencabuli santriwati saudara ya, itu beberapa bulan lalu itu viral kasusnya ya. Dan ini memang umum ya di dalam dunia keagamaan semacam itu, di mana orang-orang yang disebut sebagai pemuka-pemuka agama atau pemimpin-pemimpin agama ini mempunyai kekuasaan dalam derajat tertentu, lalu mereka mengabuse kekuasaan mereka untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang berdosa yang seharusnya terkutuk, saudara. Nah, kalau yang di Jawa Barat itu ditutup-tutupi, kalau saya tidak salah itu 10 tahun baru terungkap ya. Ini kasihan sekali, itu gerejanya itu memang tidak ada niat untuk betul-betul membongkar kebusukan anggotanya ya. Walaupun saya dengar sudah dipecat itu dari gerejanya itu pendeta yang mencabuli jemaatnya itu dengan alasan pengudusan ya. Tapi kalau yang di Gemit ini itu cepat penanganannya dan gereja sangat mendukung kasus ini dibongkar dengan cara yang tuntas ya. Dan ini bagus ya. Tapi memang jemaat yang anaknya sudah dicabuli seperti itu saya baca juga beritanya itu mereka untuk sementara waktu mundur dari gereja. Untuk sementara waktu mereka tidak mau ke gereja begitu ya, karena sakit hatinya. Nah, ini pelajaran penting bagi semua pendeta, calon pendeta, hamba-hamba Tuhan, penginjil, majelis gereja untuk menjaga hidup yang suci. Karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus, apa yang suci. Hidup suci ini yang tidak ada di dalam kamus kehidupan orang-orang Kristen sekarang. Di dalam kehidupan para pendeta sekarang. Ya, apalagi di era media sosial di mana segala macam informasi ya, baik yang baik maupun yang jahat ya, baik yang sopan maupun yang cabul ya, itu berseliweran di mana-mana. Ya, Anda melihat kecabulan-kecabulan bukan hanya waktu Anda mengakses pornografi atau film porno atau video porno ya, tapi juga Anda bisa melihat itu di Facebook, Anda bisa melihat itu di YouTube, Anda bisa melihat itu di Instagram, di mana-mana saudara, kecabulan-kecabulan yang ada dengan tingkatannya tersendiri, dengan derajatnya tersendiri. Dan bagaimana sebagai orang Kristen, terutama sebagai pendeta, kita boleh hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Saya bicara sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.